Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782092. Di sini saya akan membuat video hands-on mata kuliah Teknologi IoT 3.3.7 Lab Use Excel to Forecast. Ya, di sini ada objektif atau tujuannya pada part 1 yaitu input the data. Lanjut pada part 2 adalah execute data forecast, eksekusi data forecast. Background atau skenario nya. Nah, sini saya butuh bantuan dari translate. Forecast atau peramalan adalah cara untuk memperkirakan nilai di masa mendatang dengan big data. Jadi sini kita akan memahami konsep forecasting atau peramalan data, yaitu memprediksi data masa depan dari data yang sudah ada. Lalu belajar menggunakan fitur forecast sheet di Microsoft Excel, melihat bagaimana kepercayaan statistik atau confidence intervalnya mempengaruhi prediksi. Lalu menghubungkan konsep ini ke dunia nyata, terutama dalam konteks big data dan IoT. Lanjut, kita langsung masuk ke instruksinya. Pada part 1, input the data. Kita buka dulu Microsoft Excel. Kita blank workbook. Kita ikuti instruksinya. Klik file and klik option, lalu klik add-ins. Kita add-ins, kita manage kita Excel add-ins, kita go. Lalu kita add-in, kita pilih analysis toolpack dan solver add-in, kita centang keduanya. Di sini saya sudah centang, jadi langsung saja. Lalu step 2, input grades and dates to specific Microsoft Excel. Kita bagi dua dulu. In cell A1 date, B1 nya grade, C1 nya forecast, D1 nya lower confidence boundary, lower confidence boundary. Lalu yang E di sini upper confidence boundary. Lanjut, starting mulai dari A2 cell, ikuti A2 hingga A15 sel dengan data ini. Oke, saya akan mengisi dari sini teman-teman agar lebih mudah dan cepat. Dari 2 hingga 15. Nah, sini ada note, if you get bounce, ada pagar seperti ini in your cell, jangan panik. Jadi kita hanya perlu sedikit melebarkan ini saja. Nah, dah ya. Lalu starting with the B2 cell, masukkan data juga di grade, masukkan data di grade mulai dari B2 hingga B11. Oke, sudah. Lanjut pada part 2, execute data forecast. Step 1, use forecast sheet function, highlight cell A2 hingga A15. Nah, sini lalu klik text to in the data tab, text to column. Oke, sebentar, kita perbesar dulu. Klik text to column. Lalu dalam step 1 hingga 3, leave the default choice, kita pilih pilihan yang default. Kita minimize. Oke, next lagi. Pada step 3, select date dan ganti ke box ke MDY, yaitu format bulan. Kita ganti ke date, lalu MDY yaitu bulan, hari dan tahun. Kita finish.
Selanjutnya in the forecast end calendar window, select A1 hingga B11. Dari A1 hingga B11, lalu A1 hingga B11 kita select forecast sheet, dan di sini sudah terlihat grafiknya. Lalu in the forecast end calendar window, select bulan 4 tanggal 9 2018. Kita buka kalender. Terbalik teman-teman. 49 sebentar. 49 2018. Kosong 4 09. Sini sudah ya terlihat, ini adalah grafiknya. Lalu pada option kita di sini bisa mengganti confidence intervalnya. Nah, jika seperti yang kita bahas tadi, confidence intervalnya akan mempengaruhi prediksinya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan 95%. Menggunakan 95%. Kita saya close dulu. Kita mulai lagi. Forecast sheet 9. Nah, kita sini ada option confidence intervalnya, bisa kita naik turunkan. Oke, saya menggunakan 95. Lalu kita bisa create. Oke, di sini sudah ada grafiknya dalam spreadsheet kita. Kita perkecil sedikit. Nah, lalu pada step selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Notice that Excel predict can you will make on March 19, dan confident dalam 95% confident intervalnya. Di sini kita akan melihat 19 Maret. Pada 19 Maret maka hasilnya 80,3. Apakah benar? Ya, di sini benar ya, sesuai. Lalu score somewhere between 47 54 hingga 113. Benar. Lalu ada pertanyaan, what score is predicted for April to end to second? Apa prediksi pada 2 April? Di sini terlihat pada 2 April itu 78,9. Di sini ada ya 78,9. Kita isi. Kita coba lihat dari sini. Ya, benar ya teman-teman. Sesuai. Lalu ada pertanyaan lagi, within what range of score is Excel 95% confidence intervalnya pada 9 April. Di sini range-nya pada 9 April. Kita lihat di sini range-nya yaitu 4240 hingga 114. Kita jawab di sini 40 hingga 114. Kita lihat apakah benar. Ya, benar teman-teman ya. Lalu di sini di sini ada rumus-rumusnya. Jika teman-teman ingin menggunakan boleh saja. Step 2, modify the data.
change the data to grades that are more reflective of your own grades. Highlight datasets in sel A1 dan B1 to A1 and B11. Oke, sebentar, kita akan buat lagi. Halo. Sini. Lalu save window. Kita akan mengubah menjadi interval confidence-nya menjadi 98%. Loh. Nah, berubah dia grafiknya, teman-teman. Nah, di sini juga kita akan mengubah datanya. Kita tutup dulu, kita ubah dulu datanya. Misal di sini 60, 80. Lihat juga pergerakan dari grafiknya, dia akan berubah, teman-teman, setelah saya mengubah datanya. Nah, sini kita taruh di samping dulu ya. Sini 50. Aduh. Taruh seperti situ saja. Nah, lihat di sini juga dia akan berubah dari grafiknya. Lalu kita ubah dulu menjadi 98% untuk 98% untuk intervalnya, confidence interval. Nah, lalu di sini ada, udah ya, kita create coba. Sini juga ada grafiknya setelah kita ubah. Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan, how did changing the confidence level from 95% ke 98% affect the forest grades. Oke, sebentar, saya cukup bingung, translate dulu. Bagaimana perubahan tingkat keyakinan dari 95% dari 98% mempengaruhi rentang perkiraan nilai. Sini kalau menurut saya, semakin tinggi confidence level, maka rentang prediksi confidence interval akan semakin lebar, karena Excel akan lebih yakin nilai sebenarnya ada dalam rentang itu. Jadi kita langsung saja tulis ini. Dia juga akan mempengaruhi prediksinya tuh. Semakin tinggi confidence level, maka akan mempengaruhi rentang prediksi. Oke, itu saja. Lalu list 3, buat 3 list contoh apa yang kamu pikirkan forecasting untuk digunakan di data besar. Di sini mungkin ada untuk satu, yaitu peramalan cuaca. Lalu yang kedua, prediksi harga saham kripto, contohnya kurensi harga saham. Yang ketiga,
planning perusahaan, misalnya perencanaan anggaran perusahaan. Oke, sudah teman-teman ya, mungkin itu saja untuk pengerjaan pada 3.3.7 lab use Excel to forecast. Sekian dari saya, jika ada kurang kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.